Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Ulfa, jurusan Pendidikan Matematika semester 4 kelas B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN-FUSKA Riau. Di sini saya membuat video guna memenuhi mata kuliah Desain dan Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematika. Isinya pun untuk mencari perhitungan alokasi waktu efektif belajar, cara membuat program tahunan, dan cara membuat program semester dari materi SMP kelas 8 untuk semester genap, Kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Materinya pun terdapat 5 bab. Bab pertama mengenai Pitagoras, selanjutnya lingkaran, bangun ruang sisi dan datar, statistika, dan yang terakhir itu ada peluang. Baiklah, yang pertama untuk mencari waktu belajar efektif, karena kita di sini semester genap, berawal dari Januari hingga Juni. Di sini saya ada 5 buah kolom. Kolom pertama berisi nomor, kolom kedua nama bulan, kolom ketiga jumlah minggu, kolom keempat jumlah minggu efektif, dan kolom kelima itu keterangan. Untuk kolom kedua di bulan Januari, jumlah minggunya ada 5, jumlah minggu efektifnya ada 4, keterangan libur semester ganjil, libur tahun baru Masih atau Imlek. Ini kita isi berdasarkan tabel akademik yang sudah saya download seperti ini. Maaf, itu kalender akademik. Karena di sini kita menggunakan semester genap, jadi berawal dari Januari. Pada bulan Januari ini terdapat 5 buah minggu dan ada 1 minggu yang tidak efektif, itu di tanggal 1 itu tahun baru, tanggal 25 itu Imlek, tanggal 2, 3, 4 itu hari libur semester ganjil. Nah, untuk mencari pada bulan Februari hingga bulan Juni sama halnya untuk mencari seperti bulan Januari, sehingga kita mendapatkannya seperti ini. Pada bulan Februari itu ada 4 jumlah minggunya, jumlah minggu efektif ada 4, pada bulan Maret jumlah minggunya 4, jumlah minggu efektifnya 2, pada bulan April jumlah minggunya 5, jumlah minggu efektifnya ada 2, pada bulan Mei jumlah minggunya ada 4, jumlah minggu efektifnya ada 2, pada bulan Juni jumlah minggunya ada 4, jumlah minggu efektifnya ada 2. Untuk semua jumlah minggu ada 26 dan jumlah minggu efektifnya ada 16. Karena untuk pelajaran matematika pada kelas 8 semester genap ini setiap minggunya hanya ada 4 jam pelajaran, jadi 16 minggu jam efektif kita kalikan 4 jam pelajaran sehingga terdapat 64 jam pelajaran selama 1 semester genap. Ada 64 jam pelajaran matematika selama semester genap. Baiklah, selanjutnya untuk mencari program tahunan. Untuk mencari program tahunan, ini ada 5 buah kolom, berisi pertama kolom semester, selanjutnya kolom kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan, selanjutnya kolom materi pembelajaran, kolom keempat ada alokasi waktu, dan kolom kelima ada keterangan. Karena di sini kita menggunakan semester genap, kita kasih nomor 2. Untuk mengisi kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilannya, kita bisa copy paste dari buku yang sudah saya download seperti ini. Nah, buku matematika kelas 8 semester genap, kompetensi 3.6.4.6 kita copy dan kita paste ke sini. Sehingga dapat seperti ini. Dan itu pada materi pembelajaran Pitagoras. Saya berikan alokasi waktunya 12 jam pelajaran. Untuk selanjutnya sama halnya seperti tadi, tinggal copy paste pada buku sehingga kita dapat seperti ini. Nah, untuk materi lingkaran ada KD 3.7, 3.8, 4.7, 4.8. Alokasi waktunya 16 jam pelajaran. Selanjutnya untuk bangun ruang sisi datar ada 3.9, 4.9, 12 jam pelajaran. Pada materi statistika ada 3.10, 4.10 kompetensi dasarnya, alokasi waktunya 12 jam pelajaran, dan yang terakhir materi peluang, kompetensi dasar 3.11, 4.11, alokasi waktunya 12 jam pelajaran, sehingga total jumlah alokasi waktu ada 64 jam pelajaran. Di sini ada 16 jam pelajaran dan 12 jam pelajaran, saya berikan berdasarkan tingkat kesulitan materi dan banyaknya materi yang kita ajarkan. Baiklah, selanjutnya untuk mencari program semester. Untuk mencari program semester, sama halnya,
kompetensi kita copy pada program tahunan dan alokasi waktunya 12 jam pelajaran. Ini pada materi Pitagoras ada 12 jam pelajaran. Di sini ada kolom kompetensi dasar, alokasi waktu, ada kolom bulan-bulan semester genap, dan minggu-mingguan efektif serta minggu-mingguan yang tidak efektif. Dan keterangan. Nah, pada kompetensi dasar 3.6, 4.6 pada mata pelajaran Pitagoras itu ada 12 jam pelajaran alokasi waktunya. Karena minggu pertama pada bulan Januari itu belum efektif dan mulai efektif pada minggu kedua, jadi kita berikan di sini 4 jam pelajaran karena setiap minggunya jam pelajaran matematika ada 4. Kemudian pada minggu keduanya kita berikan 4 dan minggu keempatnya kita berikan 4. Karena totalnya di sini 12 jam pelajaran. Ada 3 minggu di bulan Januari. Selanjutnya untuk mencari ke bawah sama halnya seperti di atas sehingga kita dapatkan seperti ini. Nah, untuk KD 3.7, 3.8, 4.7, dan 4.8 itu ada 16 jam pelajaran pada materi lingkaran. Kita berikan dia jam pelajaran setelah pelajaran Pitagoras selesai. Kita berikan 4 sebanyak 4 kali karena totalnya ada 16. Nah, ini dari bulan Januari, dari minggu ke-5 Januari hingga minggu ke-3 Februari. Selanjutnya untuk KD di 3.9, 4.9 itu ada 12 jam pelajaran. Kita berikan 4. Ini pada minggu ke-4 Februari hingga minggu ke-3 bulan Maret. Seperti itu seterusnya hingga KD 3.10, 4.10 hingga KD 3.11, 4.11 pada materi peluang itu ada 12 jam pelajaran. Ini pada minggu ke-2 bulan Mei hingga minggu ke-2 bulan Juni. Sehingga total jam pelajarannya sama 64 jam pelajaran. Untuk bulan Januari ada 16 jam pelajaran, untuk bulan Februari 16 jam pelajaran, Maret 8 jam pelajaran, April 8 jam pelajaran, Mei 8 jam pelajaran, dan Juni 8 jam pelajaran. Nah, untuk minggu-minggu yang tidak efektif, tadi saya katakan saya memberikan warna-warna. Warna-warnanya ini bisa kita lihat pada keterangan. Pada warna oranye itu tahun baru Masehi atau Imlek dan libur semester ganjil. Pada warna kuning ini PTS semester genap. Pada warna ungu ini perkiraan ujian sekolah. Pada warna kuning terang ini perkiraan ujian sekolah berbasis nasional. Pada warna hijau ini perkiraan UN utama. Pada warna biru ini libur menyambut bulan puasa. Pada warna merah ini hari raya Idul Fitri. Pada warna pink ini pas genap 7 dan 8. Dan warna hijau toska ini kelas meeting dan pembagian rapor. Baiklah, kiranya itulah yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.